Episode 2. Istri kedua suamiku tak tahu kalau aku orang kaya. Setelah pertemuan singkat dengan Dika di depan galeri seni, aku merasa ada sesuatu yang belum sepenuhnya selesai. Meski aku telah melanjutkan hidup, bayangan masa lalu kadang masih datang menghantui. Suatu malam, aku terbangun dari mimpi buruk tentang masa-masa di mana aku merasa hancur karena pengkhianatan mereka. Aku sadar, ada luka yang belum sepenuhnya tertutup, dan aku harus menuntaskan semuanya, bukan dengan dendam, tetapi dengan penerimaan. Di sisi lain, kehidupan Dika dan Rina semakin memburuk. Rina tidak sanggup menghadapi tekanan yang terus datang dari berbagai arah. Kehilangan pekerjaan, hinaan dari orang-orang di sekitarnya, dan keputusasaan hidup membuatnya menyerah. Suatu pagi, dia meninggalkan surat di atas meja dan pergi begitu saja, meninggalkan Dika yang terbangun dengan perasaan kosong. Aku tidak sanggup lagi hidup seperti ini. Aku ingin memulai dari awal, tanpa bayangan masa lalu, tulisnya dalam surat itu. Dika, yang sudah kehilangan segalanya, kini benar-benar sendiri. Apartemennya kecil dan hampir kosong, mencerminkan kehidupannya yang sudah runtuh. Dia menghabiskan hari-harinya dengan bekerja serabutan dan malamnya dalam kesepian. Namun, kepergian Rina justru memberinya ruang untuk merenungi semua kesalahannya. Dalam keterpurukan itu, Dika mulai menulis sebuah jurnal tentang bagaimana dia kehilangan Alia dan bagaimana rasa bersalahnya terus menghantuinya setiap hari. Sementara itu, aku memutuskan untuk melakukan perjalanan ke desa tempat aku dan Dika dulu menikah. Di sana, di sebuah villa kecil yang penuh kenangan, aku duduk di tepi danau, mencoba memahami apa yang benar-benar aku inginkan. Aku tidak lagi merasa marah, tetapi ada sesuatu yang kosong. Aku sadar, pembalasan dendam yang kulakukan, meski terasa memuaskan, tidak sepenuhnya menyembuhkan luka yang ada di hatiku. Hari itu, aku menerima sebuah paket misterius di villa. Ketika kubuka, ternyata itu adalah jurnal yang ditulis oleh Dika. Surat pendek menyertai jurnal itu, "Alia, aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku tidak mengharapkan apa-apa, hanya ingin kamu membaca ini sebagai bukti bahwa aku menyadari kesalahanku." Aku ragu untuk membacanya, tetapi pada akhirnya, rasa penasaran mengalahkan semuanya. Halaman demi halaman, aku membaca pengakuannya. Bagaimana dia merasa kecil di sampingku yang begitu kuat, bagaimana dia terjebak dalam hasrat untuk hidup bebas tanpa tanggung jawab, dan bagaimana dia akhirnya menyadari bahwa dia kehilangan segalanya karena keserakahannya sendiri. Aku tidak tahu apakah ini adalah caranya untuk meminta maaf, tetapi aku bisa merasakan bahwa penyesalannya benar-benar tulus. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk menemui Dika. Pertemuan itu berlangsung di sebuah taman yang sederhana, jauh dari kemewahan yang dulu menjadi bagian dari hidup kami. Ketika dia melihatku, dia tampak terkejut tetapi juga lega. "Alia, terima kasih telah datang," katanya pelan. Aku hanya mengangguk, menahan semua emosi yang campur aduk di dalam hati. "Aku tidak akan meminta maaf lagi, karena aku tahu itu tidak cukup," ucap Dika, suaranya serak. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku tidak berharap kita bisa kembali seperti dulu, tapi aku berharap kamu bisa melanjutkan hidupmu tanpa bayang-bayang luka yang aku buat." Untuk pertama kalinya, aku melihat Dika yang berbeda, bukan pria egois yang kukenal, tetapi seseorang yang benar-benar hancur dan ingin memperbaiki dirinya. Aku tersenyum tipis, lalu berkata, "Aku sudah melanjutkan hidupku, Dika. Dan aku harap kamu juga bisa melanjutkan hidupmu. Aku memaafkanmu, bukan untukmu, tetapi untuk diriku sendiri." Setelah itu, aku berbalik dan meninggalkannya di taman, merasa bahwa akhirnya cerita kami benar-benar berakhir. Kali ini, bukan dengan dendam atau kebencian, tetapi dengan sebuah pelajaran, cinta yang dikhianati tidak selalu harus dihancurkan, tetapi bisa menjadi jembatan menuju penerimaan dan kedamaian. Setelah pertemuan terakhirku dengan Dika di taman, aku merasa beban berat yang selama ini membelenggu akhirnya sirna.
Memaafkannya bukanlah hal mudah, tetapi aku tahu, itu adalah keputusan yang benar. Hidupku kini terasa lebih ringan, tanpa dendam yang terus menggerogoti. Aku menyadari bahwa pengampunan bukan hanya tentang memberi kesempatan pada orang lain, tetapi juga pada diriku sendiri untuk melanjutkan hidup. Kehidupan baruku dimulai dengan penuh semangat. Aku mulai memperluas bisnis keluarga ke berbagai bidang, termasuk amal sosial. Aku ingin menggunakan kekuatan dan sumber daya yang kumiliki untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan, sesuatu yang dulu mungkin tidak terpikirkan olehku. Setiap hari terasa penuh makna, dengan tujuan yang lebih besar daripada sekadar kesuksesan materi. Namun, di balik kehidupanku yang semakin mapan, kabar tentang Dika dan Rina sesekali sampai ke telingaku. Rina, setelah meninggalkan Dika, memutuskan untuk pindah ke kota kecil dan memulai hidup baru. Dia bekerja sebagai penata rias sederhana, mencoba mengubur masa lalunya yang penuh keserakahan. Di sisi lain, Dika masih tinggal di kota, menjalani kehidupan yang lebih sederhana tetapi jauh lebih jujur. Dia mulai bekerja sebagai pengajar lepas di sekolah kecil, berbagi pengalaman hidupnya kepada generasi muda. Meski aku tidak lagi peduli secara langsung, aku sesekali bertanya-tanya apakah mereka benar-benar belajar dari semua yang telah terjadi. Aku berharap mereka menemukan kedamaian seperti yang telah kutemukan. Tetapi yang terpenting, aku tahu bahwa mereka tidak lagi menjadi bagian dari hidupku, dan itu cukup bagiku. Suatu hari, di tengah kesibukan pekerjaanku, aku bertemu dengan seorang pria bernama Ardan. Dia adalah seorang konsultan keuangan yang diundang untuk membantuku mengembangkan proyek bisnis baru. Ardan memiliki kepribadian yang hangat dan penuh perhatian, berbeda jauh dari Dika yang dulu selalu berusaha mendominasi. Aku awalnya ragu membuka hati, tetapi perlahan, sikap tulusnya membuatku merasa nyaman. Hubunganku dengan Ardan berkembang secara perlahan namun pasti. Dia tidak hanya menghormatiku sebagai seorang wanita mandiri, tetapi juga mendukungku untuk terus berkembang. Bersamanya, aku merasakan apa yang selama ini hilang, rasa percaya dan cinta yang tulus tanpa syarat. Untuk pertama kalinya, aku bisa membayangkan masa depan yang penuh kebahagiaan, tanpa bayang-bayang masa lalu. Dalam sebuah acara amal yang aku selenggarakan, Ardan memberiku kejutan. Di tengah pidato penutupku, dia naik ke atas panggung dengan sebuah cincin kecil di tangannya. Di hadapan para tamu, dia melamarku dengan kata-kata sederhana namun penuh makna, "Alia, kamu adalah inspirasi bagi banyak orang, tetapi bagiku, kamu adalah rumah. Maukah kamu menghabiskan hidup bersamaku?" Air mataku mengalir, bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa syukur. Dengan tegas, aku menjawab, "Ya." Hari itu menjadi penutup dari bab penuh luka dalam hidupku dan awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Hidup mengajarkanku bahwa meski cinta pernah melukai, cinta juga bisa menyembuhkan. Dan aku memilih untuk melangkah ke depan, tanpa dendam, tanpa penyesalan, hanya dengan hati yang telah utuh kembali. Pernikahanku dengan Ardan menjadi momen yang tak terlupakan. Dalam kehangatan keluarga dan sahabat terdekat, aku mengucapkan janji suci yang penuh makna. Untuk pertama kalinya, aku merasa sepenuhnya dihargai dan dicintai tanpa syarat. Ardan adalah seseorang yang mampu melihat diriku apa adanya, tanpa melibatkan ambisi, status, atau materi. Hari itu, aku menutup bab lama dalam hidupku dengan kebahagiaan yang tulus, tetapi takdir tampaknya belum sepenuhnya selesai denganku. Beberapa bulan setelah pernikahan, di sebuah acara amal yang aku adakan untuk anak-anak yatim, aku melihat sosok yang tak asing di antara para tamu. Itu adalah Dika. Wajahnya tampak lebih tua, tetapi ada kelembutan yang sebelumnya tak pernah kulihat. Dia berdiri di sudut ruangan, mencoba tidak menarik perhatian, tetapi keberadaannya membuatku merasa canggung. Aku berusaha tetap tenang, meski hatiku berdebar. Saat acara selesai, Dika menghampiriku. "Alia, aku tidak bermaksud mengganggu," katanya, suaranya pelan. "Aku datang karena aku ingin berterima kasih. Apa yang kamu lakukan untuk anak-anak ini luar biasa."
Aku juga ingin berbagi sesuatu denganmu. Aku hanya mengangguk, membiarkannya melanjutkan. Dia bercerita bahwa setelah kehilangan segalanya, dia menemukan makna hidup melalui pengabdian kepada orang-orang yang membutuhkan. Kini, dia mengelola sebuah panti asuhan kecil dengan dana yang dikumpulkan dari pekerjaan sederhana dan donasi. Aku terkejut mendengar kisahnya. Meski aku tidak lagi memiliki perasaan apapun padanya, aku tidak bisa menahan rasa hormat atas perubahan besar yang terjadi dalam hidupnya. Dika bukan lagi pria yang egois dan penuh ambisi, tetapi seseorang yang tampaknya telah berdamai dengan dirinya sendiri. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menemukan jalan hidupku berkat apa yang terjadi di antara kita, tambahnya. Namun, pertemuan itu tidak berlalu tanpa drama. Ardan, yang melihatku berbicara dengan Dika, mendekat dengan tatapan penuh tanya. Aku memperkenalkan mereka dengan singkat, dan Ardan, dengan sikap dewasa, menyapa Dika tanpa menunjukkan kecemburuan. Saya senang Anda sudah menemukan jalan Anda, Dika, katanya. Namun, ketika Dika pergi, Ardan bertanya dengan lembut, apa kamu benar-benar sudah selesai dengan masa lalumu? Pertanyaannya membuatku terdiam, tetapi aku tahu jawabannya. Sudah, jawabku tegas. Aku bertemu dengannya bukan karena rindu, tapi karena aku ingin memastikan bahwa aku tidak lagi menyimpan apapun di hati. Ardan, kamu adalah masa depanku, dan aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Jawabanku membuatnya tersenyum, dan aku merasa lega telah menjelaskan semuanya. Hari-hari berikutnya, aku semakin sibuk dengan proyek-proyekku bersama Ardan. Kami merancang program besar untuk membantu lebih banyak orang, dari anak-anak hingga perempuan yang mengalami situasi sulit seperti yang pernah kualami. Kehidupan kami penuh dengan semangat dan cinta, sebuah perpaduan sempurna yang membuatku merasa semakin kuat. Meski begitu, pertemuan dengan Dika memberikan pelajaran penting. Aku sadar bahwa semua orang, bahkan yang pernah menyakitiku, memiliki kesempatan untuk berubah. Bukan tugasku untuk memaafkan atau menerima mereka kembali, tetapi aku bisa memilih untuk menghargai perjalanan mereka. Bagiku, kebahagiaan sejati adalah melangkah maju tanpa membawa beban masa lalu. Kini, aku berdiri di atas panggung acara amal terbesar yang pernah aku selenggarakan, dengan Ardan di sisiku. Kami telah mengumpulkan dana yang luar biasa besar untuk membantu mereka yang membutuhkan. Saat menatap kerumunan, aku menyadari bahwa hidupku telah menjadi lebih dari sekadar cerita pengkhianatan dan balas dendam. Ini adalah kisah tentang kekuatan, pengampunan, dan cinta yang membawa kedamaian. Dan aku tahu, inilah akhir yang kutunggu-tunggu, akhir yang benar-benar bahagia. Beberapa bulan setelah acara amal besar itu, aku mulai merasakan kedamaian yang semakin dalam. Namun, sebuah kabar mengejutkan datang menghampiriku. Pagi itu, aku menerima telepon dari seseorang yang memperkenalkan diri sebagai pengacara Dika. Ia memberitahu bahwa Dika tengah sakit keras dan ingin bertemu denganku untuk terakhir kalinya. Hatiku mencelos, meski aku sudah berdamai dengan masa lalu, permintaan itu membuatku diliputi rasa ragu. Aku berdiskusi dengan Ardan. Sebagai suami yang penuh pengertian, dia tidak melarangku. Jika itu bisa membantumu menutup babak ini sepenuhnya, aku mendukung keputusanmu. Aku tahu kamu tidak akan melakukan apapun yang merusak hubungan kita, katanya sambil menggenggam tanganku. Kata-katanya memberiku keberanian untuk menerima permintaan tersebut. Hari itu, aku mengunjungi rumah sakit kecil tempat Dika dirawat. Tubuhnya terlihat kurus dan lemah, wajahnya pucat, tetapi matanya tetap memancarkan ketenangan yang baru bagiku. Alia, terima kasih telah datang, katanya dengan suara lirih. Aku duduk di kursi di samping tempat tidurnya, merasa aneh melihat pria yang pernah menjadi bagian besar dari hidupku kini berada dalam kondisi seperti ini. Dika mulai bercerita, tidak lagi tentang penyesalannya, tetapi tentang kehidupan yang dia bangun setelah semuanya hancur. Dia menceritakan bagaimana anak-anak di panti asuhan menjadi alasan dia untuk terus bertahan, bagaimana mereka memberinya harapan ketika dia merasa dunia telah meninggalkannya.
Aku tidak ingin meminta apapun darimu, katanya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku bahagia meski hidupku tidak sempurna lagi. Aku ingin berterima kasih karena kamu adalah alasan aku menemukan makna baru dalam hidupku. Aku mendengarkannya dengan hati yang tenang. Kata-katanya membawa rasa lega, seolah-olah semua beban masa lalu akhirnya menguap. Ketika dia menyerahkan sebuah amplop kecil kepadaku, aku ragu untuk menerimanya. Ini untukmu, bukan untuk meminta maaf, tapi untuk menunjukkan bahwa aku tidak pernah melupakanmu, ucapnya. Di dalamnya, ada foto pernikahan kami yang dulu pernah kubuang, sebuah kenangan yang selama ini aku hindari. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tetapi karena aku menyadari bahwa aku benar-benar telah melepaskan semuanya. Dika, terima kasih telah jujur. Aku harap kamu tahu bahwa aku sudah memaafkanmu sejak lama. Aku harap kamu bisa pergi dengan damai, membawa semua kebaikan yang sudah kamu lakukan, kataku dengan suara bergetar. Dia tersenyum, untuk terakhir kalinya, sebelum menutup matanya perlahan. Aku pulang dengan perasaan campur aduk. Kehilangan Dika, meski dia bukan lagi bagian dari hidupku, tetap meninggalkan jejak yang sulit dijelaskan. Namun, aku tahu, ini adalah penutupan yang diperlukan, bukan hanya untuknya, tetapi juga untukku. Dengan Dika yang kini telah pergi, aku bisa melanjutkan hidup tanpa bayangan masa lalu sama sekali. Saat aku berdiri di balkon rumahku, menatap langit malam bersama Ardan, aku merasa lebih utuh dari sebelumnya. Kehidupan yang pernah penuh luka kini menjadi perjalanan yang mengajarkan kekuatan dan pengampunan. Dengan genggaman hangat dari Ardan, aku tahu, aku telah memilih jalan yang benar. Masa lalu hanyalah bagian kecil dari diriku, dan masa depan adalah milikku sepenuhnya. Sebulan setelah kepergian Dika, aku menerima telepon dari pengacara yang sama. Kali ini, dia meminta waktu untuk menyerahkan sesuatu yang Dika tinggalkan untukku. Aku sempat ragu, berpikir apa lagi yang Dika siapkan, tetapi aku memutuskan untuk menghadiri pertemuan itu. Di ruang kantor yang sunyi, pengacara itu menyerahkan sebuah dokumen tebal dan kunci kecil. Ini adalah wasiat dari Dika, katanya singkat. Aku membuka dokumen itu dengan hati-hati. Di sana tertulis bahwa Dika telah menyerahkan kepemilikan panti asuhan yang selama ini dia kelola kepada namaku. Dia menyebutkan bahwa aku adalah satu-satunya orang yang dia percaya untuk melanjutkan perjuangannya. Bersama dokumen itu, terdapat surat pribadi dengan tulisan tangan Dika. Alia, aku tahu, ini mungkin terlalu banyak untuk diminta, tetapi aku percaya kamu bisa memberikan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak di panti ini. Aku telah melakukan yang terbaik untuk mereka, tetapi aku tidak memiliki waktu lagi. Kamu adalah alasan aku memahami apa artinya cinta sejati, dan aku berharap kamu dapat melihat ini sebagai caraku menebus kesalahan di masa lalu. Dika, air mataku kembali jatuh. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa tersentuh atau terbebani. Aku merenungkan keputusan ini bersama Ardan. Apakah kamu ingin melanjutkan ini? Tanya Ardan lembut. Aku akan mendukung apapun yang kamu pilih. Setelah berpikir panjang, aku memutuskan untuk mengunjungi panti tersebut. Aku ingin melihat sendiri kehidupan yang Dika bangun dan bagaimana aku bisa melanjutkannya. Saat tiba di panti asuhan itu, aku disambut oleh wajah-wajah ceria anak-anak yang berlari-lari di halaman. Mereka terlihat bahagia, meski fasilitas yang mereka miliki sederhana. Para pengurus panti menyambutku hangat dan menceritakan bagaimana Dika telah berjuang keras menjaga tempat ini tetap berjalan, bahkan saat dia sedang sakit. Aku merasa kagum, sekaligus terharu. Aku mulai melibatkan diriku lebih dalam kegiatan panti. Bersama Ardan, kami memutuskan untuk membangun ulang tempat itu agar lebih nyaman dan layak untuk anak-anak. Proyek ini tidak hanya memberikan harapan baru bagi mereka, tetapi juga memberiku rasa damai yang tak tergantikan. Di setiap langkah, aku merasa seolah-olah menyelesaikan sesuatu yang belum tuntas, bukan hanya untuk Dika, tetapi juga untuk diriku sendiri. Hari peresmian panti yang baru tiba.
Dengan bangunan yang lebih modern dan fasilitas yang memadai, anak-anak kini memiliki tempat yang benar-benar bisa mereka sebut rumah. Aku berdiri di depan mereka, memberikan pidato singkat tentang pentingnya harapan dan cinta. Dalam hati, aku berterima kasih kepada Dika karena telah mengajarkanku bahwa bahkan dari kehancuran, kita bisa membangun sesuatu yang indah. Ketika malam tiba, aku duduk di balkon rumah bersama Ardan, menatap bintang-bintang di langit. Kamu telah melakukan sesuatu yang luar biasa, Alia, katanya sambil menggenggam tanganku. Ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang bagaimana kamu memilih untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Aku tersenyum, merasakan kebahagiaan yang tulus. Hidupku kini bukan hanya milikku, tetapi juga untuk mereka yang membutuhkan. Aku tahu, ini adalah warisan yang akan terus hidup, jauh melampaui luka-luka masa lalu. Hari-hari di panti asuhan berjalan penuh kesibukan. Proyek baru ini memberiku tujuan yang jelas. Tetapi tak lama setelah peresmian, aku menerima kabar mengejutkan. Salah satu pengurus panti memberitahuku bahwa seorang wanita yang tak asing datang berkunjung. Namanya Rina. Mendengar namanya saja membuat napasku tercekat. Untuk apa dia kembali? Mengapa dia muncul di tempat yang Dika tinggalkan untukku? Rina berdiri di depan pintu dengan ekspresi yang sulit terbaca. Wajahnya tampak lebih tua, dengan sorot mata yang tak lagi dipenuhi keangkuhan seperti dulu. Aku memutuskan untuk menemuinya, meski hatiku penuh amarah dan tanya. Kenapa kau ada di sini? Tanyaku dingin. Rina tersenyum kecil, senyuman yang mengandung rasa bersalah. Aku datang bukan untuk membuat masalah, Alia, katanya pelan. Aku hanya ingin meminta maaf. Permintaan maafnya terdengar tulus, tetapi aku tidak bisa begitu saja melupakan segala yang telah dia lakukan. Rina bercerita bahwa hidupnya berubah drastis setelah meninggalkan Dika. Dia kehilangan semua yang pernah dia banggakan, dari uang hingga teman-teman yang dulu selalu memujanya. Namun, di tengah kehancurannya, dia menemukan ketenangan dengan menjadi relawan di beberapa komunitas sosial. Ketika aku mendengar tentang Dika dan panti ini, aku ingin melihat apa yang dia tinggalkan. Aku tidak tahu kalau tempat ini kini berada di bawah kendalimu, jelasnya. Kisahnya tidak meluluhkan hatiku begitu saja. Aku tetap merasa skeptis. Kenapa baru sekarang? Setelah semua yang kau hancurkan, kau pikir aku akan menerimamu begitu saja? Tanyaku dengan nada tajam. Rina terdiam sejenak, lalu menunduk. Aku tidak berharap kamu memaafkanku. Aku hanya ingin membantu, meski hanya sedikit. Aku ingin menebus kesalahanku, Alia, ucapnya. Aku terjebak dalam dilema. Sebagian diriku ingin mengusirnya dan tak pernah melihat wajahnya lagi, tetapi sisi lain mengingatkan bahwa aku sudah belajar tentang pengampunan. Kehidupan ini telah mengajarkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Namun, apakah aku siap untuk memberikan kesempatan itu pada seseorang yang telah menghancurkan hidupku? Akhirnya, dengan berat hati, aku berkata, jika kau benar-benar ingin membantu, buktikan dengan tindakan, bukan kata-kata. Rina mengangguk pelan. Aku memberinya tugas-tugas kecil di panti, jauh dari anak-anak, sebagai ujian niat baiknya. Selama beberapa minggu, aku mengamatinya dari kejauhan. Rina bekerja keras tanpa mengeluh, sering terlihat membersihkan atau membantu memasak di dapur. Dia tidak pernah mencoba mendekatiku atau mencari simpati, hanya melakukan apa yang dia bisa. Perlahan, aku mulai melihat perubahan dalam dirinya. Meski aku tidak sepenuhnya percaya, aku tidak bisa menyangkal bahwa kehadirannya membawa dampak positif di panti. Anak-anak mulai mengenalnya sebagai sosok yang ramah dan peduli. Namun, di balik semua itu, aku tetap menyimpan keraguan. Aku takut ini hanyalah sebuah topeng, seperti yang pernah dia lakukan sebelumnya. Suatu malam, aku berdiri di depan cermin, menatap bayanganku sendiri. Apakah aku terlalu keras, ataukah aku hanya mencoba melindungi diriku dari luka yang sama? Ardan, yang selalu menjadi pendengar setiaku, berkata, Alia,
terkadang melepaskan rasa sakit berarti memberikan kesempatan pada orang lain untuk memperbaiki kesalahannya. Kamu tidak perlu sepenuhnya percaya, tetapi memberikan ruang untuk perubahan adalah tanda kekuatanmu. Kata-katanya membuatku termenung. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Luka lama memang telah mengajarkan banyak hal, tetapi memberi kesempatan pada Rina mungkin adalah ujian terbesar dalam proses penyembuhanku. Aku memutuskan untuk terus membuka pintu, tetapi kali ini dengan hati-hati, karena aku tahu, kepercayaan adalah hal yang harus diperoleh, bukan diberikan begitu saja. Setelah beberapa bulan Rina membantu di panti asuhan, aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Dia bekerja tanpa celah, selalu hadir, bahkan lebih dari yang aku minta. Namun, setiap kali aku menatap matanya, aku merasa ada rahasia yang dia sembunyikan. Kecurigaanku semakin tumbuh ketika salah satu pengurus memberitahuku bahwa Rina sering terlihat berbicara dengan salah satu donatur tetap panti secara diam-diam. Aku memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Suatu malam, setelah panti sepi, aku diam-diam mengikuti Rina yang berjalan ke halaman belakang sambil membawa sebuah tas kecil. Dia bertemu dengan seorang pria yang sudah menunggunya di sana. Dari tempatku bersembunyi, aku mendengar percakapan mereka. Ini sebagian uangnya. Kita harus bergerak cepat sebelum Alia mencurigai apapun, kata Rina dengan nada tegas. Tubuhku membeku. Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Tak ingin gegabah, aku memutuskan untuk mengamati lebih lama. Aku meminta bantuan Ardan untuk menyelidiki pria itu. Setelah beberapa hari, Ardan menemukan bahwa pria tersebut adalah mantan kolega Dika yang pernah terlibat dalam kasus korupsi perusahaan. Fakta ini membuatku semakin curiga bahwa Rina sedang merencanakan sesuatu yang berbahaya. Akhirnya, aku memutuskan untuk menghadapi Rina secara langsung. Suatu malam, setelah semua anak tidur, aku memanggilnya ke ruang kerjaku. Aku tahu apa yang kau lakukan, Rina. Jangan pura-pura, kataku dingin. Rina terkejut, tetapi dia segera memasang wajah tenang. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, jawabnya, berusaha mengelak. Namun, aku telah mempersiapkan bukti berupa rekaman pembicaraannya dengan pria itu. Wajah Rina berubah pucat. Dia akhirnya mengakui bahwa pria itu memintanya untuk mencuri sebagian dana panti yang baru saja aku kumpulkan. Aku tidak punya pilihan, Alia, katanya dengan suara bergetar. Dia mengancamku. Jika aku tidak melakukan ini, dia akan menyebarkan sesuatu yang bisa menghancurkan nama baik panti ini. Aku tidak tahu apakah harus percaya padanya atau tidak. Meski dia tampak ketakutan, aku sulit mengabaikan kenyataan bahwa dia telah menyalahgunakan kepercayaanku. Apapun alasanmu, Rina, aku tidak bisa membiarkanmu melukai tempat ini, kataku tegas. Aku memutuskan untuk melaporkan pria tersebut kepada pihak berwajib dan meminta Rina untuk meninggalkan panti asuhan. Sebelum pergi, dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku benar-benar ingin menebus kesalahan, Alia. Tapi aku selalu gagal, ucapnya sebelum berbalik dan menghilang dalam gelap malam. Setelah kepergian Rina, aku merasakan campuran rasa lega dan sedih. Lega karena panti asuhan kini aman dari ancaman, tetapi sedih karena Rina tidak pernah benar-benar mendapatkan kesempatan untuk membuktikan dirinya. Aku belajar bahwa beberapa orang membutuhkan lebih dari sekadar waktu untuk berubah, mereka butuh kekuatan untuk melawan masa lalu mereka sendiri. Hari itu, aku berdiri di depan anak-anak panti, berjanji pada diriku sendiri untuk melindungi tempat ini dari siapapun yang mencoba merusaknya. Di sisi lain, aku juga menyadari bahwa kebaikan terkadang harus disertai dengan ketegasan. Masa laluku sudah mengajarkan banyak hal, tetapi masa depan inilah yang ingin aku lindungi dengan sepenuh hati.